Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Sokat Story. Di video kali ini gue akan membahas segmen baru gue lagi nih, yaitu segmen melawan mitos part 2. Yang mana part satunya adalah pembahasannya, maksud gue pembahasan part satunya adalah benarkah jika istri kita sedang mengandung atau hamil gitu kan, kita sebagai suami itu dilarang menyakiti hewan karena dikhawatirkan anak yang dikandung istri kita akan berubah atau berwujud seperti hewan yang kita sakiti kayak gitu. Pokoknya di situ udah gue bahas tuh. Dan di part 2 ini, di segmen baru gue, di segmen melawan mitos, gue akan bahas benarkah alat-alat semacam kayak gunting kuku atau gunting yang biasa kita gunakan untuk memotong kertas atau peniti. Lu tahu peniti nggak? Peniti itu bisa menghindari kita atau melindungi kita dari gangguan makhluk halus, khususnya yang digunakan oleh ibu-ibu nih atau wanita yang sedang hamil kayak gitu. Itu tuh bener nggak sih kayak gitu? Di sini gue akan bahas nih. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu secara logikanya nih, geng, atau gambarannya lah. Gambarannya kayak gini nih. Misalkan gue hembuskan angin dari mulut gue nih, lu bisa nggak motong angin yang gue hembuskan itu pakai golok? Bisa nggak kayak gitu? Pasti jawabannya nggak bisa lah. Kalau lu jawab itu bisa, berarti otak lu itu perlu dipertanyakan kesehatannya kayak gitu. Atau lu harus cek dulu lah ke psikolog. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan segmen melawan mitos part 2 ini yang akan gua bahas nih. Karena kebanyakan sekarang, bahkan dari dulu ya, dari dulu hingga detik ini, kebanyakan orang-orang tuh percaya, geng. Percaya jika kita ingin bepergian kemana atau jika kita mempunyai saudara yang sedang hamil gitu kan, wajib. Bagi mereka yang mempercaya itu terkesan wajib, geng. Intinya harus uh, menaruh gitu kan, menaruh atau menyelipkan kayak gunting atau gunting kuku di bawah baju mereka kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi mereka dari gangguan makhluk halus. Padahal makhluk halus yang mereka maksud itu nggak ngefek begituan tuh. Ya pasti nggak ngefek lah guys. Kenapa? Karena kan mereka halus, makhluk halus. Masanya makhluk halus dilawan oleh benda padat kayak gitu ya nggak? Ya nggak bisa lah. Seperti tadi tuh yang gue jelasin di awal durasi video ini. Gue niupin angin nih, gue hembusin angin kayak gitu. Coba lu potong angin yang gue hembusin pakai samurai atau pakai golok, yang nggak bisa lah. Ya nggak? Jelas nggak sampai sini? Iya kayak gitu yang gue maksud. Bahkan nih geng, bahkan di 99 sifatnya Allah nih, yaitu Asmaul Husna. Pokoknya gini geng, pokoknya di Asmaul Husna itu kan ada tuh, ada sifat-sifat Allah. Nah salah satunya itu maha melindungi atau pelindung. Itu kan udah jelas tuh. Apalagi di dalam Islam itu kan ada tuh, ada doa-doa tuh. Misalkan kita mau makan ya kan ada doanya. Kita mau masuk masjid, mau masuk WC. Fungsinya doa apa sih? Fungsinya doa kan adalah lu minta disejahterakan ya enggak? Lu minta dilindungi, lu minta supaya aman kayak gitu loh. Nah, itu tuh sebenarnya yang bener itu kayak gitu. Jadi nggak ada tuh lu misalkan mau ngelindungin istri lu yang sedang mengandung gitu kan, atau yang mau bepergian lah, lu selipin gunting tuh, nggak ada kayak gitu tuh. Yang ada bukan melindungi, yang ada istri lu bisa jadi kena gunting itu yang diselipin. Yang tadinya lu misalkan tujuannya untuk menghindari dan melindungi dari mara bahaya, malah bahaya. Maksud gua malah bahayanya datang gitu loh. Lu paham kan? Ya misalkan gua aja lah, nggak usah jauh-jauh ya nggak. Gua mau ke hutan ini nih terkenal angker misalkan, gua bawa gunting atau gua bawa peniti nih di bawah saku atau di bawah baju gua. Pas kesana gua kesandung, terus peniti itu nancep ke perut gua, sakit gak? Ya sakit lah. Itu yang disebut definisi melindungi? Enggak lah. Nah, itu sangat kontra banget lah, ya enggak? Kan awalnya kan tujuannya melindungi, itu malah mencelakai. Itu udah nggak beres. Apalagi seperti yang gua bilang tadi tuh, khususnya nih ya, khususnya umat Islam nih. Kan Allah punya 99 sifat tuh. Salah satunya adalah melindungi. Itu kan udah jelas, pelindung kita cuma satu ya dia. Ya perantaranya banyak bener. Cuman kan nggak apa sih, nggak mesti kita bawa gunting juga, nggak mesti kita bawa peniti juga, bukan kayak gitu caranya. Kalau misalkan lu keluar pas hujan bawa payung, nah itu tuh bener pelindung. Ya tetap pakai kacamata Allah yang melindungi, cuman kan kita ikhtiar nggak, kita usahanya pakai apa, pakai payung. Nah itu bener. Jangan misalkan hujan lu bawa peniti juga, bawa gunting juga, ya kan? Dan balik lagi ke tujuan awal gue
membuat segmen melawan mitos ini adalah gue prihatin, dan gue sangat-sangat prihatin nih geng. Kenapa? Karena dari dulu, dari berabad-abad yang lalu sampai detik ini masih banyak banget loh. Dan biasanya orang-orang yang menerapkan mitos-mitos itu nggak ragu loh, gila kan. Padahal kan mitos itu apa sih? Padahal kalau kita kita teliti nih geng, mitos itu pengertiannya apa sih? Maknanya gitu loh. Mitos itu kan artinya cerita lama. Ceritanya dari siapa ya? Dari siapa aja. Intinya cerita lama aja. Bisa dari orang pembohong, bisa jadi orang yang pura-pura baik, bisa jadi orang munafik. Kan itu pengertian mitos. Dan yang gua aneh dan gua heran lagi nih, biasanya orang-orang yang nerapin mitos itu nggak ragu dan bangga loh, gila kan. Ini merusak banget ini. Beda misalkan lu baca hadis Nabi, itu kan yang nyampe Nabi kan. Nabi itu sedunia, seluruh dunia juga udah tahu pasti benar Nabi itu. Ini maksud gue dalam konteks yang mengimani, maksud gue kayak gitu ya. Kita nggak usah ngomongin yang nggak beriman lah kayak gitu maksud gue. Ya kan pasti benar kan, iyalah pasti benar. Cuman kok kenapa gitu? Ada sebagian orang yang ragu padahal itu perkataan Nabi. Beda halnya dengan mitos gitu loh. Kalau orang dengar mitos atau dinasehati yang mana dasarnya itu dari mitos, pasti dia tuh langsung gercep gitu loh. Gercep dan langsung yakin, anehnya tuh gue kayak gitu. Gue sangat prihatin jujur. Makanya gue buatin segmen ini, segmen melawan mitos. Balik lagi ke pembahasan awal nih geng. Tadi itu gunting dan juga peniti yang digunakan untuk menghindari kita dari mara bahaya, fix itu 1000% kebohongan. Dan gue pun udah membuktikannya secara langsung. Ketika istri gue hamil, gue nggak pernah bawa begituan, alhamdulillah selamat. Dan alhamdulillah anak gue pun normal. Gue keluar malam ya tetap keluar gue. Ya bukan berarti keluar tanpa sebab, enggak lah. Ya misalkan gue ada keperluan, gue juga keluar. Kalau enggak ada keperluannya, gue nggak keluar juga lah. Kan banyak tuh sekarang juga kan. Dari dulu sampai sekarang banyak. Keluar malam-malam nggak boleh katanya. Itu dari mana gitu kan? Dari mana dasarnya maksud gue? Ya emang bener sih, ada beberapa hadis Nabi juga yang mengatakan bahwa maghrib itu kan waktu-waktunya setan tuh keluar. Sebenarnya bukan maghrib doang sih. Pagi juga ada, kitanya aja nggak lihat. Itu kan makhluk halus. Kan ada tuh di Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 27 atau 28 tuh gue lupa. Pokoknya ada nih di samping kanan gue, surat Al-A'raf. Di situ ada keterangannya tuh. Di terjemahannya intinya, kita itu nggak bisa ngelihat mereka, geng. Tapi mereka bisa ngelihat kita dari arah yang kita itu nggak tahu kayak gitu. Jadi kapanpun mereka bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Tapi ada sih beberapa orang yang dianugerahi bisa lihat kayak gitu loh. Kayak zaman dulu kan ada tuh Nabi Sulaiman. Cuman kan beliau juga nggak bangga lah, karena itu bukan suatu prestasi. Bahkan Nabi Sulaiman pun berdoa kayak gini nih. Ya Allah, jadikanlah saya itu bukan orang yang sombong, dan jadikanlah saya itu orang yang selalu bersyukur terhadap karunia dan nikmatmu. Itu kelasan Nabi Sulaiman loh, gila kan. Maksud gue sebegitunya gitu loh. Gue takjub gitu. Beliau kan udah diberi gelar nabi, itu juga beliau tentaranya banyak ya enggak. Tentaranya tuh bukan manusia doang. Tentaranya Nabi Sulaiman tuh banyak, jin, angin, terus hewan. Tapi beliau masih tetap bersyukur dan mencoba merendah gitu loh, rendah hati maksud gue. Balik lagi ke pembahasan awal gue tuh. Pembahasan mengenai benarkah gunting kuku atau peniti itu bisa menghindari seseorang dari mara bahaya. Itu fix tuh 1000% kebohongan, dan itu hanyalah mitos. Yang mana mitos itu sandarannya itu nggak kuat geng, atau nggak bisa dipastikan gitulah kekonkretannya kayak gitu. Buat lo yang ingin memberikan gua kritik atau saran, nggak usah sungkan. Buat lo yang ingin menambahkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari samping yang gua. Lalu kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.